Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi. Di sini kita akan bahas lagi materi tentang yang berkaitan dengan termodinamika, yaitu tentang pompa kalor atau heat pump. Nah, jadi menurut kalian apa sih pompa kalor itu? Jadi, pompa kalor adalah mesin yang memindahkan panas dari satu lokasi atau sumber ke lokasi lainnya menggunakan kerja mekanis. Sebagian besar melindungi pompa kalor memindahkan panas dari sumber panas yang bertemperatur rendah ke lokasi yang bertemperatur lebih tinggi. Dan juga pompa kalor sering digunakan sebagai pendingin jika memanfaatkan sisi penyerapan kalor, yang biasanya disebut dengan sistem refrigerasi atau refrigerator. Contohnya daripada mesin pompa kalor yaitu pada AC atau air conditioner yang menyerap kalor yang ada di ruangan, kemudian membuangnya ke luar ruangan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip kerja dari pompa kalor. Nah, prinsip kerja dari pompa kalor atau heat pump ini adalah sebuah refrigerator yang digunakan untuk memompa energi termal dari tandon dingin atau udara dingin ke tandon panas atau udara panas, yang dimana tandon panas merupakan sistem ideal dengan kapasitor panas yang demikian besar sehingga dapat menyerap atau memberikan panas tanpa perubahan temperatur yang berarti. Selanjutnya, sistem pompa kalor itu tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan atau mempertahankan temperatur sumber kalor yang rendah, tetapi juga dapat mengalirkan energi ke suatu benda atau penyerap kalor untuk menaikkan temperatur atau mempertahankan temperaturnya pada tingkat yang tinggi secara baik. Nah, dalam termodinamika itu refrigerator dan pompa kalor atau heat pump itu relatif sama. Perbedaan dari keduanya hanya terletak pada proses kerja, yang dimana pada pompa kalor itu alat berfungsi untuk menyerap energi panas. Nah, pada pompa kalor ini tersendiri itu mempunyai mesin pendingin yang mempunyai 4 komponen, yang dimana yaitu ada kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan juga evaporator. Nah, jadi dengan demikian prinsip kerja dari pompa kalor ini adalah dimulai dari refrigerator memasuki ke kompresor. Kemudian refrigerator meninggalkan kompresor pada temperatur yang cukup tinggi, air yang dikumpulkan dan kemudian didinginkan atau terjadi pengembunan serta mengalami kondensasi di kondensor yang membuang panasnya ke lingkungan. Refrigerator kemudian memasuki tabung pada kapiler di mana tekanan refrigerator turun drastis. Refrigerator bertemperatur rendah kemudian memasuki evaporator, di mana di sini refrigerator menyerap panas dan dari ruang refrigerasi pada evaporator, dan refrigerator kembali memasuki sebuah kompresor, di mana siklus ini dimulai kembali. Selanjutnya ada siklus pompa panas atau pompa kalor dasar, yang dimana pada gambar yaitu pompa kalor mentransfer panas dengan mengedarkan zat yang disebut sebuah refrigerator melalui siklus penguapan dan kondensasi yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Pada gambar
Di sebuah kompresor memompa refrigeran antara dua kumparan penukar panas dalam satu koil refrigeran atau refrigerator diuapkan pada tekanan rendah dan menyerap panas dari sekelilingnya. Refrigerator kemudian dikompresi dalam perjalanan ke koil lainnya, di mana ia mengembun pada tekanan tinggi. Pada titik ini, ia melepaskan panas yang diserapnya di awal siklus. AC atau air conditioner adalah contoh pada pompa kalor yang hanya beroperasi dalam mode pendinginan. Pada AC, pada dasarnya adalah kotak terisolasi dengan sistem pompa kalor yang terhubung dengannya. Koil evaporator terletak di dalam kotak, biasanya di dalam kompartemen freezer. Demikian dengan air conditioner, yaitu mentransfer panas dari dalam sebuah rumah ke luar ruangan. Siklus dari pompa kalor sepenuhnya dapat dibalik, dan pompa kalor dapat memberikan kontrol iklim sepanjang tahun untuk rumah kita. Selanjutnya juga masih tentang siklus dari pompa kalor. Yang ini pada pompa kalor air, untuk menyerap kalor dan membuang kalor dibutuhkan kerja, usaha, energi dari luar. Biasanya proses ini bisa kita gambarkan seperti pada gambar yang ada di samping. Yang dimana pada gambar TS atau reservoir panas adalah suhu lingkungan, dan TC atau reservoir dingin adalah temperatur pada sisi penyerapan kalor. TH adalah temperatur pada sisi pembuangan kalor. W adalah kerja dari luar. QC adalah kalor yang terserap, dan QH adalah kalor yang dibuang. Pada saat tidak ada usaha yang bekerja, maka temperatur TS, TC, dan TH adalah sama, dan tidak ada proses perpindahan kalor di antaranya. Begitu ada kerja dari W dijalankan, maka TC menjadi lebih rendah dibandingkan dengan TS. Oleh karena itu, energi kalor yang berada di sekitarnya terserap oleh sistem. Kalor yang terserap ini dibuang ke sisi QH, sehingga temperatur TH menjadi lebih besar dari TS. Pada tekanan ini, maka TC lebih kecil dari TS dan lebih kecil dari TH. Jadi untuk menunjukkan seberapa baik performa dari sebuah atau suatu pompa kalor, maka dikenal dengan istilah COP atau Coefficient of Performance, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan koefisien kinerja. COP ini merupakan perbandingan antara output yang digunakan dengan input yang diberikan. Pada pompa kalor, input adalah kerja dan output dapat merupakan penyerapan kalor atau pembuangan kalor. Jika pompa kalor digunakan sebagai pendingin atau refrigerasi, maka output adalah penyerapan kalor. Sebaliknya, jika pompa kalor digunakan sebagai pemanas atau heater, maka outputnya adalah pembuangan kalor. Materi selanjutnya yaitu tentang cara kerja dari pompa kalor, di mana pompa kalor pada dasarnya bisa kita samakan dengan mesin kalor yang operasinya dilakukan dengan cara terbalik. Pompa kalor secara umum mengambil panas dari permukaan atau udara. Beberapa tipe dari pompa kalor dengan sumber panas udara tidak dapat bekerja dengan baik ketika temperatur sudah jatuh di bawah 5 derajat Celcius atau 23 derajat Fahrenheit. Menurut hukum kedua dari termodinamika dijelaskan pada
panas tidak dapat mengalir secara spontan dari sumber panas yang temperaturnya lebih rendah ke lokasi yang bertemperatur lebih tinggi. Untuk mengalirkan panas yang dibutuhkan suatu kerja, dalam hal mengaplikasikan kerja tersebut, pompa kalor tidak sama dengan mesin kalor. Walaupun pada dasarnya pompa kalor dapat dikatakan sebagai mesin kalor yang memiliki cara kerja terbalik, tetapi mesin kalor bekerja dengan mengalirkan energi dari tempat yang lebih panas menuju ke lokasi yang lebih dingin, sehingga menghasilkan fraksi dari proses ini. Sementara itu, pada pompa kalor memerlukan kerja ketika hendak memindahkan energi termal dari tempat yang lebih dingin ke tempat yang lebih panas. Nah, ketika pompa kalor menggunakan kerja untuk memindahkan panas, energi yang berpindah ke tempat yang lebih panas mengandung kalor lebih tinggi dibanding sejumlah kalor yang berasal dari sumber yang dingin. Suatu jenis dari pompa kalor bekerja dengan mengeksploitasi sifat fisik pengembunan dan penguapan fluida yang dikenal dengan sebutan refrigeran. Seperti yang dibahas sebelumnya, pada refrigeran juga sudah mengembun lewat alat penurun tekanan yang bisa dilakukan dengan cara memperluas volume saluran atau juga dapat menggunakan penghambat berupa turbin. Setelah itu, refrigeran masuk ke sistem yang sudah didinginkan atau yang akan kita dinginkan. Nah, cukup sekian materi kita tentang pompa kalor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.